Om Swastiastu. Dalam video ini saya akan membahas terkait cerita Sunda dan Upasunda. Dalam teks Adiparwa, cerita Sunda dan Upasunda berada dalam bab 17 di halaman 285 sampai 289. Adapun cerita singkatnya sebagai berikut. Diceritakan Betara Narada datang menemui Yudhistira di kerajaan Indraprastha. Betara Narada memberikan wejangan kepada Yudhistira agar berhati-hati dalam hal memperistri Drupadi, sehingga kedepannya tidak terjadi konflik sesama Pandawa. Betara Narada menceritakan kisah dua raksasa bersaudara, Sunda dan Upasunda, kepada Maharaja Yudhistira. Kedua raksasa tersebut selalu satu pemikiran dan selalu kompak. Mereka ingin menguasai Tribhuwana. Untuk itu mereka bertapa ke puncak gunung Windya dengan mempersembahkan potongan daging mereka sendiri kepada Dewa Agni. Godaan para dewa berupa gadis cantik dengan segala perhiasan tidak dapat menggoyahkan tapa mereka yang begitu teguh. Karena keteguhan tapanya, Betara Brahma turun mengabulkan permintaan mereka, di mana mereka ingin menguasai Tribhuwana dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, serta tidak ada yang lebih membahayakan selain mereka. Setelah memberikan anugerah, para dewa mendatangi Dewa Brahma untuk mendapatkan anugerah, karena kedua raksasa tersebut membuat kekacauan di Tribhuwana. Diciptakanlah seorang gadis cantik untuk mengalahkan kedua raksasa tersebut. Sang Wismakarma atas perintah Brahma menciptakan gadis cantik dengan begitu hati-hati. Memilih ratna yang bagus, di mana terdiri dari 100 biji wijen, terciptalah gadis cantik bernama Tilotama. Pada saat raksasa tersebut mengadakan pesta dan mereka mabuk-mabukan, di sanalah Tilotama datang. Karena dalam keadaan mabuk, mereka tergoda dengan kecantikan Tilotama. Kemudian terjadi pertarungan yang sangat hebat karena mereka saling memperebutkan Tilotama. Tidak ada yang ingin mengalah di antara salah satunya. Di mana cerita tersebut berakhir dengan tewasnya kedua raksasa Sunda dan Upasunda. Dan dari cerita tersebut, Betara Narada memberikan wejangan kepada para Pandawa agar tidak bernasib sama seperti kedua raksasa Sunda dan Upasunda. Cerita Sunda dan Upasunda bersumber dari kitab Tatul, yaitu dalam teks Adiparwa yang merupakan bagian dari kisah Mahabharata. Adapun estetika Hindu dalam kisah tersebut, yang pertama, Satyam. Satyam diartikan sebagai kebenaran. Nilai-nilai kejujuran, ketulusan, dan kesungguhan termasuk unsur Satyam sesuai ajaran agama Hindu. Dalam kisah Sunda dan Upasunda, tercermin dalam ketulusan dan kesungguhan raksasa dalam melakukan tapa hingga rela mempersembahkan potongan daging tubuhnya. Jadi dalam melakukan persembahan, perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas seperti yang dilakukan raksasa, karena mereka sama sekali tidak tergoyah kendatipun wanita cantik dengan perhiasan mewah menghampiri mereka. Yang kedua, Siwam. Siwam merupakan unsur estetika Hindu yang terbentuk dari nilai-nilai ketuhanan yang menyangkut kesucian. Dalam kisah ini tercermin pada saat Sunda dan Upasunda melakukan pemujaan kepada Dewa Agni di puncak gunung Windya. Secara tidak langsung, raksasa tersebut mengakui kesucian dan keesaan Betara Agni atau Brahma, di mana Brahma merupakan manifestasi dari Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Selain itu, nilai Siwam juga tercermin pada sikap Yudhistira pada saat Betara Narada yang merupakan Wiku atau Dewa Surga hendak memberikan wejangan. Dalam kisah lengkapnya,
diceritakan Yudhistira menyambut dengan hormat kedatangan beliau hingga mencuci kaki sang biku dan berkumur menggunakan air tersebut. Karena Betara Narada adalah orang suci yang wajib dihormati dan disucikan sesuai dengan ajaran umat Hindu. Yang ketiga, Sundaram. Sundaram merupakan unsur estetika Hindu yang terbentuk dari nilai-nilai keindahan. Adapun nilai-nilai keindahan dalam cerita tersebut adalah kecantikan Tilotama. Tilotama diciptakan dengan begitu hati-hati menggunakan ratna yang bagus dan 100 biji wijen oleh sang Wiswakarma berdasarkan perintah dan berkat dari Dewa Brahma. Terdapat konsep yang mendasar dalam implementasi kesenian Hindu di Bali. Diyakini dapat menghasilkan karya seni yang memiliki greget taksu. Dalam cerita ini, konsep tersebut yaitu konsep kepercayaan, konsep Trihitakarana, dan juga konsep karma pala. Yang pertama, konsep kepercayaan. Dalam cerita tersebut juga mengandung konsep kepercayaan Hindu, yaitu percaya kepada para dewa, seperti Agni atau Brahma dan juga Betara Narada. Yang kedua, konsep Trihitakarana, di mana dalam cerita tersebut terdapat hubungan harmonis manusia dengan Tuhan dan hubungan harmonis manusia dengan manusia. Hubungan harmonis manusia dengan Tuhan tercermin dalam hubungan harmonis Yudhistira dengan Betara Narada dan juga kepada para dewa lainnya. Sedangkan hubungan harmonis manusia dengan manusia tercermin dalam hubungan harmonis Yudhistira dengan saudara-saudaranya, yaitu Panca Pandawa. Yang ketiga, konsep karma pala, yang tercermin pada tindakan raksasa di mana ia berkorban dan beriarnya kepada Betara Agni dengan sungguh-sungguh. Kemudian ia berhasil mendapatkan berkat dari Betara Brahma. Selanjutnya, karena raksasa mabuk-mabukan dan sikap tidak mau mengalah, maka binasalah yang diterima. Karma pala juga tercermin pada usaha Wismakarma dalam menciptakan Tilotama, yang begitu berhati-hati dan menggunakan ratna yang bagus. Selain itu juga menggunakan wiji-wijen sejumlah 100. Karena itu ia berhasil menciptakan gadis yang sangat cantik. Jika dilihat dari sudut pandang 3 kerangka agama Hindu, yaitu tatwa, susila, dan upacara, maka cerita ini juga mengandung hal tersebut. Di mana dalam kisah tersebut berisikan tatwa atau ajaran-ajaran kebenaran yang dikemas dalam bentuk cerita sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terdapat pula ajaran susila atau tingkah laku. Jika kita berbuat benar dan dengan tujuan yang benar, maka kebaikan yang akan kita terima. Jika perbuatan yang tidak benar yang kita perbuat, maka cepat atau lambat hal buruk yang akan menimpa kita. Seperti halnya raksasa yang membuat gaduh Triloka dan juga mabuk-mabukan. Maka dari itu yang didapatkan adalah kematian. Dari segi upacara, dalam cerita ini tercermin dalam yatnya atau persembahan Sunda dan Upasunda kepada Dewa Agni, di mana dalam yatnya tersebut ia mempersembahkan apa yang ia miliki, seperti mempersembahkan potongan dagingnya dengan tulus ikhlas dan dibarengi dengan tapa atau pengendalian diri. Sekian yang saya dapat sampaikan terkait cerita Sunda dan Upasunda. Saya mohon maaf apabila ada salah yang tentunya tidak disengaja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.